Halo Sobat Home Credit, di video kali ini kita bahas tentang cara mengirim kwitansi atau contoh kwitansi. Nah, di sini adalah contoh kwitansi modal usaha khususnya usaha laundry. Jadi ini adalah salah satu contoh aja ya. Jadi kamu bisa ikuti caranya, bisa kamu kasih tahu ke orang tokonya atau penjual jasanya bahwasanya contoh kwitansi adalah seperti ini. Sebelumnya saya bahas dulu, kwitansi ini fungsinya untuk dikirim ke Home Credit setelah melakukan pinjaman dana modal usaha. Jadi jika kamu mendapat pinjaman modal usaha, kamu harus mengirim kwitansi belanjanya ke pusat. Jadi kwitansinya ini apabila tidak dikirim selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo pertama cicilan kamu, maka kamu akan dikenakan denda 1 kali cicilan untuk di akhir cicilan. Misalnya cicilan kamu 12 bulan, nanti di cicilan ke-12 itu akan menjadi double, tambah 1 kali cicilan, jadi cicilan kamu 13. Nah, dan itu sekaligus dibayarkan untuk cicilan ke-12-nya. Misalnya cicilan ke-12 kamu tadi 1.500.000, maka kamu harus bayar itu menjadi 3 juta. Nah, untuk itu saya cuma kasih solusi bagaimana cara mengatasi tersebut. Jadi ini adalah contoh kwitansi pinjaman modal usaha untuk usaha laundry. Nah, pertama kamu perhatikan itu tokonya toko berbelanja mesin cuci misalnya kan. Ini adalah toko serbaguna dan alamatnya adalah di Jalan Saudara. Yang kedua yaitu tanggal belanja, kapan tanggal belanjanya dan di mana. Misalnya di Medan 18 Januari 2022. Dan kepada kamu ya, kamu yang pembeli ini, kepada ini yaitu pembeli. Misalnya kamu adalah Atika gitu, nama kamu adalah Andi, jadi di sini harus dibuat nama pembelinya. Kemudian yang pastinya itu deskripsi barang, dan banyaknya barang ini sangat perlu ya. Misalnya 3 unit mesin cuci Aqua, nama barang ini adalah deskripsinya harus jelas. 2 mesin cuci Sharp, 2 mesin cuci Polytron, 5 mesin cuci Toshiba. Ini harus jelas. Dan per unitnya itu 3.500.000, 2 juta per unitnya harus pas. Per unitnya harus ada ya. Jadi totalnya itu misalnya kan 3 unit mesin cuci kali 3,5 juta yaitu 10.500.000 dan seterusnya. Dan yang pastinya untuk nominalnya itu harus ada. Nominalnya jumlahkan aja semuanya yaitu 24.800.000. Untuk nominal ini harus sama dengan jumlah pinjaman yang kamu pinjam. Misalnya kamu pengajuannya itu pinjamnya 24.800.000. Jadi nominalnya juga harus kamu kirim 24.800.000. Contohnya kamu minjam 24.800.000. Kamu terima itu 24.600.000. Lalu kamu kirim nominalnya, kwitansinya ke pusat 24.600.000. Maka kwitansi kamu ini belum lengkap, masih kurang. Karena belum sesuai dengan nominal yang kamu ajukan. Jadi jangan kamu anggap bahwasanya kamu kan terimanya 24.600.000 karena udah potong admin. Jadi saya harus kirim 24.600.000. Bukan begitu ya. Jadi kamu harus kirim itu nominal yang kamu pinjam. Sekarang tanda terima kamu, pastikan kamu ada tanda tangan di situ, dan kasirnya juga ada tanda tangan bukti bahwasanya sudah diterima oleh, dananya sudah diterima oleh pihak kasir penjual. Oke, yang paling penting lagi, pastikan tulisan kamu terbaca jelas. Jangan ceker-ceker ayam. Karena banyak yang ditolak itu karena tidak terbaca jelas oleh pihak pusat. Sebenarnya deskripsi dan semua bentuknya itu syarat kwitansi sudah memenuhi, tapi tulisannya kurang terbaca oleh pihak pusat. Jadi itu kesannya itu asal-asalan, makanya pihak pusat itu menolaknya. Dan seharusnya itu kamu bisa menggunakan tulisan balok atau tulisan tegak lurus aja ya, tanpa harus tulisan bersambung-bersambung.
untuk menghindari penolakan dari pusat. Karena kalau kita ngirim kwitansi ini prosesnya agak lama ya, 1 hari bahkan 3 hari. Nah, konon lagi ditolak, kan seolah-olah kita mempersulit, tapi sebenarnya bukan. Jadi yang buat ribet itu diri kita sendiri. Sudah kita buat sesuai syarat, tapi tulisannya ceker-ceker ayam atau tulisan tegak bersambung yang memang sulit dibaca oleh mesin pemeriksa kita gitu. Jadi tolong itu tulisannya itu terbaca jelas. Oke, sekarang kwitansinya sudah memenuhi syarat dan sudah terbaca jelas. Selanjutnya kamu mengirim kwitansinya kemana? Apakah melalui email atau langsung dari aplikasi atau melalui WhatsApp? Nah, saya sangat sarankan untuk mengirim kwitansi itu melalui WhatsApp. Nah, sebelumnya WhatsApp kita itu yaitu 0811. Nah, sekarang itu 0817 0865 723. Ini adalah nomor WhatsApp terbaru Pusat Home Credit, khususnya pengiriman untuk kwitansi. Kenapa saya sarankan dari WA? Karena melalui dari WA itu bisa kita pantau. Lain hal melalui email. Melalui email kita susah kita pantau ya. Belum tentu kita pantau setiap 1 jam. Karena ini jika tidak langsung dibalas dalam waktu sekian menit, ada nanti taraf-tarafnya. Dalam waktu sekian menit jika tidak dibalas maka WhatsApp ini akan ditutup. Nah, untuk itu apabila kamu ingin mengirimkan kwitansi, kita sangat sarankan itu menggunakan WhatsApp saja. Nah, bagaimana cara kirimnya? Cara kirimnya cukup kamu ketik kwitansi lalu kirim. Jangan seperti ini ya, hanya menulis titik aja, kesannya kurang sopan. Sebenarnya tetap dibalas oleh pihak pusat. Itulah memang prosedurnya ya, sesuai dengan SOP. Mereka tetap balas sesuai dengan SOP. Mau kita ketik apapun mereka balas sesuai dengan SOP, yaitu dengan sopan dan terarah. Tapi alangkah baiknya kita itu mengirimnya itu ketik aja kwitansi. Jika kita ketik kwitansi, nanti kita akan diarahkan untuk memilih apa yang harus kita selesaikan. Begitu kita ketik kwitansi lalu kita kirim, maka mereka akan balas, "Hai, terima kasih telah menghubungi layanan Home Credit Indonesia melalui WhatsApp. Aku Hana." Nah, tergantung siapa yang balas ya, pihak pusatnya. "Aku Hana yang akan membantu memberikan informasi yang kamu butuhkan. Sebagai informasi, interaksi akan kami tutup jika dengan 10 menit kami tidak menerima respon dari kamu." Jadi tolong kamu cepat balas, tolong pantau WhatsApp kamu agar tidak terjadi pengulangan ya. Nanti jika terjadi pengulangan maka akan ribet lagi ya, lama. Untuk itu dalam 10 menit kamu harus tetap pantau karena mereka cepat balas kok ya. Nah, seterusnya bacanya di sini ada yang bisa kami bantu. Silakan pilih nomor dan pada opsi menu di bawah ini. Misalnya nomor 1 promo pengajuan, status pengajuan dan pertanyaan umum seputar pembiayaan. Kedua, informasi dan upload kwitansi invoice modal usaha. Nah, sekarang kita pilih nomor 2. Ketik aja 2. Ketik aja 2 kirim. Nah, nanti mereka langsung menyuruh kamu untuk mengirim kwitansi. Ketik aja 2, kirim kwitansi kamu. Nanti mereka akan balas lagi untuk memintai keterangan-keterangan pribadi, misalnya nama ibu kandung, tanggal lahir kamu, nama lengkap kamu sesuai dengan KTP gitu. Oke. Nah, sekarang setelah itu kamu tinggal tunggu hasilnya dari pusat. Nanti pihak pusat akan memberikan status kwitansi kamu apakah sudah diterima atau masih ditolak. Jika ada masih kekurangannya, nanti akan kamu terima di email kamu. Di sini nanti akan diminta email aktif kamu ya. Jika sudah disetujui ataupun masih ada yang kurang dengan kwitansi kamu, nanti itu diberikan informasinya di email yang kamu sertakan di sini. Jadi itu nanti kurangnya di mana, salahnya di mana, atau memang sudah benar, itu akan diinformasikan di email ya. Pastikan email kamu yang kamu berikan itu bisa kamu buka di handphone kamu. Jangan nanti kamu masukkan email kamu hafal emailnya, tapi kamu tidak hafal sandinya dan sedang tidak login. Nah, ini seringkali terjadi ya.
kesalahan-kesalahan seperti ini. Dikira itu hanya syaratnya aja, padahal kwitansi itu akan dibalaskan di email yang kamu kirimkan, di email yang kamu minta. Mereka minta email itu karena memang tujuannya ada, fungsinya ada. So, kamu kasihkan email yang betul-betul aktif dan bisa kamu buka sandinya, emailnya masih aktif. Nah, untuk pengiriman kwitansi maksimalnya itu atau selambat-lambatnya itu 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo cicilan pertama kamu. Nah, kadang ada orang yang kirim itu di akhir atau di pertengahan berjalannya angsuran, udah cicilan ke-6. Nah, apakah itu masih bisa? Bisa atau tidaknya itu tergantung pusat, ya. Bisa atau tidaknya. Tapi untuk saat ini pusat meminta itu kwitansi 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo cicilan pertama. Jika kamu akan dikenakan denda, itu urusan dari pihak pusat ya. So, jangan kamu lalai dengan ini ya, teman-teman. Karena kita hanya memberikan solusi agar teman-teman semua, sahabat-sahabat kita terhindar dari denda kwitansi. Karena denda kwitansi ini lumayan banyak juga yang komplain ya. Komplain mengenai kwitansi ini. Sebenarnya gampang banget ya. Namanya kamu dikasih modal, ya pastikan kamu gunakan untuk modal. Jadi jika saat kamu gunakan modal itu berbelanja, ya minta kwitansinya kepada pihak toko penjual jasa. Begitu, kan simple sih. Jadi seolah-olah ada yang bilang ribet segala macam. Itu hanya memprovokasi kamu. Sebenarnya gampang banget ya. Kamu juga bisa tanya-tanya kepada saya melalui Instagram saya. Kamu tinggal klik aja link yang ada di Instagram untuk bertanya langsung dengan saya. Nanti akan saya respon dengan baik. Saya akan kasih info-info jika memang masih ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau bertanya langsung aja klik link di deskripsi, link Instagram kita. Tapi jangan lupa di follow ya, karena saya cuma mau minta support teman-teman semua untuk follow akun Instagram kita. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube kita, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kamu yang sangat membutuhkan juga. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa stay tune ya untuk video-video kita selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.